siap. 2, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Saya harap kalian sehat-sehat aja ya semuanya. Untuk kehadiran, apakah ada yang tidak hadir atau mungkin kurang sehat? Oh, ada semua ya? Hadir. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, kita akan membuat kesepakatan kelas antara saya dengan kalian. Jadi kesepakatan ini nantinya akan dijalankan bersama-sama. Nah, kira-kira apa aja nih larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan pada saat pembelajaran? Kesepakatan bersama. Yang pertama, tidak boleh bermain HP. Tidak bermain apa? Handphone. Yang kedua apa? Tidak berisik atau tetap kondusif. Berisik. Selanjutnya tidur, jangan tidur. Jangan tidur. Tidak tidur di kelas. Ini cukup atau masih ada lagi yang perlu disepakati? Cukup. Oke, terima kasih. Nah. Oke. Sebelum kita memasuki materi transformator, sebelumnya kalian ingat gak pertemuan sebelum ini materi yang akan pernah kita bahas itu? Yang pernah kita bahas apa? Induktor. Nah, lanjutan dari induktor ini kita akan membahas yaitu namanya transformator. Nah, transformator. Nah, ini ada transformator. Kita besarkan dulu saya. Nah, manfaat dari kita belajar transformator itu apa kira-kira? Apakah ada yang sudah tahu atau memang masih belum nih? Transformator itu apa sih? Gitu. Apa yang sudah tahu atau belum? Belum ya? Belum. Nah, manfaat kita belajar transformator yaitu yang pertama kita bisa menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Contoh kita ingin membuat sesuatu perangkat elektronika dari yang bersumber dari listrik dari PLN yang sebesar 220 volt. Nah, itu adalah salah satu manfaat yang bisa kita dapat ketika kita mempelajari transformator ini. Nah, ada pula acuan-acuan kita dalam pembelajaran ini. Nah, kita dalam pembelajaran transformator ini kita dapat mengidentifikasi transformator. Tadi ada yang apa? Ada yang menaikkan apa? Menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan. Nah, kita bisa menaikkan menurunkan yaitu dengan trafo step up dan trafo step down. Itu adalah salah satu acuan kita belajar. Lalu kita bisa menganalisis dari lilitan trafo, terus tegangan trafo dan juga apa arus trafo. Oke, kita masuk ke materi. Kita gambarkan materi dulu. Gambaran materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada pengertian dari trafo. Yang kedua ada jenis-jenis trafo berdasarkan kegunaan dan juga jenis trafo berdasarkan pengertian. Nah, yang pertama pengertian trafo atau transformator. Transformator merupakan salah satu jenis induktor yang memiliki lilitan kawat. Nah, trafo ini merupakan jenis induktor berisi apa sih? Kan sebelumnya kita belajar induktor tuh, induktor inti valid, induktor inti apa? Besi. Nah, kalau trafo ini termasuknya ke yang mana? Inti besi. Nah, trafo ini juga bisa memindahkan energi listrik yang berasal dari arus bolak-balik ke rangkaian lainnya dengan cara menaikkan dan menurunkan tegangan. Oke. Di sini ada lilitan trafo. Jadi
dipakai atau trafo berdasarkan spesifikasi dari lilitannya, yaitu trafo apa? Step up dan step down. Nah, ini dia jenis-jenis transformatornya. Step up yaitu mengubah, namanya up nih. Berarti up apa? Menaikkan apa? Tegangan. Betul, tegangan dari yang lebih tinggi daripada tegangan asal atau tegangan sumbernya. Nah, apa sih kira-kira ini NP lebih kecil dari NS? Nah, jadi teman-teman, untuk N ini dia adalah jumlah lilitan. Jadi kalau untuk trafo step up yang untuk menaikkan lilitan primernya ini dia harus lebih kecil daripada sekunder, atau dibalik, lilitan sekunder yang harus lebih banyak gitu. Gak bisa sama, gak bisa kurang sekunder. Tapi kalau yang satunya apa? Step down. Step down itu dia mengubah tegangan dari yang tinggi ke rendah. Ada juga jenis transformator berdasarkan ininya, trafonya. Yang pertama, trafo CT. Nah, di sini saya punya contoh dari trafo CT. Nah, trafo CT itu adalah trafo yang digunakan untuk membuat rangkaian power supply. Rangkaian power supply simetris gelombang penuh. Nah, biasa digunakan untuk amplifier, dan dia juga memiliki 3 kutub. Beda halnya dengan yang satunya apa? Trafo non CT. Nah, untuk trafo CT dia memiliki 3 kutub, positif, netral, dan juga negatif. Sedangkan untuk yang non CT dia hanya positif dan negatif. Nah, perbedaannya itu dari kutubnya dan juga fungsinya, penggunaannya. Yang satu simetris gelombang penuh, yang non CT itu untuk yang non simetris. Ini kita udah memasuki cara kerja daripada trafo atau transformator. Nah, transformator dan pada kumparan primer trafo yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik atau tegangan dari PLN 220 volt itu disebut tegangan primer atau sumber, karena dia berasal dari sumber listrik, yaitu listrik PLN kita. Nah, tegangan primer juga dia memunculkan flux magnetik yang bisa dinyatakan dengan garis-garis gaya magnetik yang ada. Nah, garis-garis gaya magnetik ini memotong lilitan kumparan sekundernya, sehingga menghasilkan GGL, gaya listrik induksi atau tegangan sekunder atau VS. V tegangan, S sekunder. Nah, akan terjadi pelimpahan daya nih. Dayanya akan dilimpahkan dari primer ke sekunder. Nah, misalkan kayak tadi yang lilitan primernya lebih sedikit dibanding lilitan sekundernya, maka dari yang sedikit ini akan dilimpahkan menjadi yang lebih banyak. Seperti itu. Ada juga, ini lebih ke analogi cara kerja atau rasio lilitan pada kumparan sekunder terhadap primer yang menentukan rasio tegangan pada kumparan tersebut. Nah, contohnya nih ada yang pertama, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Gimana sih maksudnya? Contoh, misalkan ada trafo, dia memiliki kumparan primernya itu sebanyak 100 lilit, dan kumparan sekundernya berarti kalau dikali 10 berapa? 1000. Nah, dia menghasilkan tegangan 10 kali lipat. Misalkan tegangan dari di kumparan primernya ada 10, maka tegangan di kumparan sekunder ada berapa? Nah, seperti itu, ada 100. Nah, sebaliknya, kalau misalkan 10 lilitan pada primer dan 1 lilitan pada kumparan sekundernya, maka tegangan yang dihasilkan yaitu 1/10 atau 0,1-nya. Jadi kebalikannya dari kumparan primer. Seperti itu. Nah, sampai pembahasan yang agak teoretis ini, apakah ada pertanyaan? Ya.
power supply. Power supply ini ada banyak sekali jenisnya. Nah, contoh yang paling sering banget, charger handphone. Itu kan charger handphone menyolok ke tegangan AC atau bolak-balik dari PLN. Dia bisa menurunkan tegangan menjadi berapa? Ada yang 5 volt, ada yang mungkin yang teknologi terbaru bisa 9 volt, ya kan? Coba kalian bayangkan dari 220 volt diturunkan yang sangat drastis menjadi 5 sampai 9 volt. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan yang paling sering sekali. Selanjutnya kita masuk ke rumus trafo ideal. Nah, ini ada rumus trafo ideal. Yang pertama ada VS. VS itu tegangan sekunder. Nah, tegangan sekunder itu adalah tegangan yang dikeluarkan atau output. Oke. Nah, untuk VP ini adalah tegangan primer. V itu tegangan dan P dan S ini adalah anotasi dari P primer dan S sekunder. Nah, untuk N adalah notasi dari limitan, betul. Dan S kalian sudah kalian tahu sendiri, S itu sekunder dan P primer. Nah, ada yang unik dari rumus trafo ideal. Bisa kita lihat NP per NS, VP per VS, tapi IS per IP. Nah, apa sih maksudnya? Ada itu? Maksudnya kenapa yang limitan dan tegangan itu primer di atas, sedangkan yang arus sekundernya di atas, terbalik? Ada yang tahu gak? Nah, kalau belum ada yang tahu, di sini mengapa seperti ini? Nah, jadi artinya semakin banyak limitan primer, semakin besar tegangan primer, maka itu berbanding terbalik dengan arus primer. Semakin besar tegangan primer, semakin besar limitan primer, maka arus primernya justru malah semakin kecil. Dan sebaliknya, jika yang tegangan sekunder, limitan sekundernya lebih besar, maka arus primernya lebih kecil, seperti itu. Nah, setelah ini kita ada lagi rumus trafo, yaitu yang tadi kan adalah perbandingan trafo ideal, yaitu trafo yang efisiensi 100% nih, keluar masuk sama, tidak ada namanya rugi-rugi listrik yang terbuang, seperti itu. Nah, ini ada rumus trafo dengan efisiensi. Nah, ini ada notasinya, ini melambangkan nilai efisiensi dalam bentuk persen. Yaitu cara menghitungnya itu tergantung dari yang diketahuinya. Yaitu contoh, misalkan yang diketahuinya daya atau W. Nah, daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Pokoknya kalian ingat, sekunder dibagi primer dikali 100% menghasilkan nilai efisiensi daripada trafo. Nah, di sini ada pernyataan, semakin tinggi tingkat efisiensi, maka semakin sedikit daya yang hilang dan semakin bagus kualitas daripada transformator tersebut. Nah, dan di sini ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum kita memasuki hitung-hitungan. Ya. Apa saja sih Pak yang bisa mengganggu efisiensi trafo tersebut? Yang bisa mengganggu atau mungkin yang mempengaruhi ya? Iya. Nah, yang mempengaruhi itu yang pertama, sebenarnya semua komponen mempengaruhi, mulai dari tegangan, dari lilitan, dari arus. Dimana kalau misalkan yang perbedaan antara sekunder dan primernya semakin jauh perbedaannya, maka efisiensinya semakin kecil. Dan semakin kecil berarti trafonya semakin jelek atau semakin tidak bagus dan kurang layak untuk dipakai. Seperti itu pengaruh atau faktor yang mempengaruhi dari efisiensi trafo. Nah, sampai
sini saya memiliki soal untuk kita kerjakan bersama-sama nih. Yang pertama, sebuah transformator memiliki tegangan primer sebesar 220 volt. Yang pertama, kita harus ingat dulu. Apa tadi rumusnya? N apa? NP per NS sama dengan V S per V. Salah, ini V. Nah, hampir benar. Yang ini ya V S. Nah, yang ini baru apa? Per IV. Berbanding terbalik. Ingat, harus selalu berbanding terbalik dengan tegangan dan juga lilitan. Nah, sebuah transformer memiliki tegangan primer. Tegangan primer berarti apa? Tegangan primer berarti V. Kita isi di sini dulu. Sebentar. Kita isi di sini 220 dan 1000 lilitan pada kumparannya. Kumparannya berarti kumparan primer. Nah, kumparan primer ini berarti apa notasinya tadi? NP. Berarti NP dimasukkan 1000. Nah, apalagi yang diketahui? Jika pada kumparan output itu apa? Coba. Kumparan output NS sekunder, betul. 500 lilitan. Berapa tegangan output atau tegangan apa? Sekunder, betul. Pada transformer tersebut berarti yang dicari ini S. Nah, ini kita abaikan karena tidak diketahui dan tidak dicari. Oke. Nah, cara menghitungnya dengan kali silang, mengalihkannya secara silang. Yang pertama VS dikali berapa? 1000. Sama dengan 500 kali. Nah, di sini VS 500 dikali 20 berapa? Coba, ada yang 5 dikali 22 berapa? 110. Ditambahkan nolnya ada 3. Berarti 110.000. Nah, ini bisa kita coret nolnya ada 3. Berarti 110 dibagi 1 berapa? 110. Nah, di sini bisa kita buktikan dengan cara kerja yang tadi. Nah, dengan cara kerja ini, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder menghasilkan tegangan 10 kali lipat dan sebaliknya. Di sini kumparan primernya 1000, kumparan sekundernya 500. Berarti dia perbandingannya berapa kira-kira? 1500. 2 dibanding 1. Nah, 500 dikali 2 berapa? 500 dikali 2 berapa? 1000 kan? Nah, berarti dia 2 banding 1. Nah, dengan coba kita bandingkan dengan IP dan PS nya 220 sama 100 sama-sama 2 banding
tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa ada dua jenis trafo dari berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada trafo step up dan juga trafo step down. Di mana trafo step up adalah untuk menaikkan tegangan yang dengan perbandingan lilitan sekunder lebih besar daripada lilitan primer. Sedangkan trafo step down adalah untuk menurunkan tegangan dan dengan perbandingan lilitan primer yang lebih besar daripada lilitan sekunder. Oke, betul. Mungkin tadi dari kegunaannya, apakah ada yang bisa menambahkan lagi atau menyimpulkan lagi kesimpulan? Mungkin ada yang bisa. Kalau tidak ada, bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Nah, di sini ada rencana pembelajaran yang akan kita lakukan setelah pertemuan hari ini, yaitu pertemuan minggu depan. Nah, kita kan sudah membahas komponen RLC, komponen induktor, komponen resistor, komponen kapasitor. Nah, ketiga komponen ini termasuk ke dalam golongan komponen pasif. Nah, setelah ini kita akan memasuki materi dioda, yaitu materi komponen aktif untuk minggu depan. Nah, mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Ketua kelasnya bisa memimpin doa kita. Belum, siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Salam.